mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten kota. Pertama, saya ingin menginformasikan bahwa terkait dengan syarat dan kriteria. Syarat dan kriteria penerima BSU tahun 2022 ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sudah keluar Peraturan Menteri Ketenagakerjaannya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022 yang berisi pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Di situ disebutkan syaratnya, pertama pasti warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten kota. Dengan demikian pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum di atas 3,5 juta itu berhak mendapatkan BSU. Misalnya contoh, teman-teman yang bekerja di DKI upah minimumnya itu 4,7, maka tetap berhak mendapatkan BSU karena kita menghitungnya adalah senilai upah minimum provinsi kabupaten kota. Di luar DKI banyak yang upah minimumnya di atas 3,5 juta. Mereka tetap berhak mendapatkan subsidi upah ini. Dan pemberian ini berlaku secara nasional, dikecualikan bagi PNS, TNI, dan Polri. Ada memang PNS, Polri yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tidak berhak karena kita kecualikan dari ketentuan sebagai penerima. Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU. Dari data ini, keseluruhan data yang memenuhi syarat ini akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan check and screening serta pemadanan data terhadap bantuan yang lain seperti bantuan kartu prakerja, BPUM, PKH, PNS, Polri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saat ini kami dan BPJS Ketenagakerjaan tadi baru saja menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1. Sudah diserahkan nih teman-teman, sejumlah 5.099.915 data calon penerima BSU. Tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema full recall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2002 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pokoknya pinginnya cepat aja nyampe kepada teman-teman pekerja atau buruh. Jadi segala cara kita lakukan memperbaiki skema yang sudah kita lakukan di tahun 2021 yang lalu. Kami berharap pemberian BSU ini dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya teman-teman pekerja atau buruh, guna mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat dari kenaikan BBM. Tadi semua sudah menyaksikan, kita sudah menandatangani MOU dengan Bank Himbara dan PT Pos serta Bank Syariah Indonesia, dan sudah ada penyerahan data
tahap pertama oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan segera bisa kita salurkan dalam minggu ini. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Ya, silakan. Setelah kami menerima 5 juta lebih itu, maka kami akan screening ulang untuk kami padankan dengan tadi ya, dengan kartu penerima program kartu prakerja, dengan data penerima program PKH, data PNS, TNI, Polri, dan ASN. Setelah itu, setelah screening ini selesai, nanti besok atau lusa Kementerian Keuangan akan menyampaikan uangnya, dan uangnya itu akan ditransfer ke bank-bank himbara, bank-bank penyalur. Dari bank penyalur langsung disampaikan kepada rekening, tidak mampir ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ini langsung ditransfer oleh bank-bank himbara. Mudah-mudahan minggu ini itu kan berarti sampai Jumat ya. Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari bank himbara ke bank penerima. Nah, setelah tahap pertama nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan data berikutnya. Berarti pekan ini baru ke bank penerima ya, bukan ke pesertanya, Bu? Targetnya? Ya, karena kami kan harus, setelah data itu kami terima, kami harus padankan ya. Kemudian sembari revisi anggaran dari Kementerian Keuangan selesai, begitu selesai besok atau lusa selesai, berarti uangnya sudah tersedia dan disalurkan ke bank penyalur. Mudah-mudahan hari Jumat ya kira-kira bisa disalurkan ke para penerima. Disalurkan artinya Jumat itu mudah-mudahan juga tersalurkan kepada penerima, Tahun lalu kan dibatasi di wilayah PPKM. Tadi Ibu bilang secara nasional, berarti ini tidak ada pembatasan PPKM lagi itu, Bu? Betul, tidak ada. Diterima secara nasional. Lalu terkait sama yang sudah pernah menerima, apakah ada bisa mendapatkan lagi atau yang 16 juta ini sudah berbeda individu lagi? Yang berhak menerima adalah yang sesuai dengan kriteria yang sudah saya sampaikan tadi. Upahnya di bawah 3,5 atau sama dengan upah minimum provinsi, tidak PNS, Polri, bukan menerima program, sedang menerima program pemerintah yang lain. Gitu. Ya, kemungkinan besar penerima tahun 2021 juga menerima tahun 2022. Sepanjang kalau tahun 2000 gajinya belum naik ya, tahu-tahu gajinya udah naik, sudah di atas 3,5 juta, pasti tidak memenuhi. Jadi patokannya itu bukan terima atau tidak tahun yang lalu, tapi sudah sesuaikan dengan kriteria yang diatur dalam Permenaker 10/2022 ini. Selamat siang Ibu, ya. Saya Nia dari Jawa Pos. Izin mengkonfirmasi kembali kemarin dalam rapat bersama dengan Pak Mendagri dan Bu Mensos sempat disebutkan jika calon penerima yang eligible adalah sekitar 14 juta ya Bu, kalau tidak salah. Nah, ini nantinya sisa kuota akan diapakan ya Bu? Akan diisi dengan data penerima baru lewat pendaftaran terbuka atau seperti apa Bu nantinya? Ya, kami menyalurkan itu berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan uang itu akan menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam Permenaker tersebut. Nah, kalau ternyata data yang eligible itu lebih karena setelah ada pemadanan, maka uangnya akan kami kembalikan kepada Kementerian Keuangan. Karena kami menyalurkan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang syaratnya sudah saya sebutkan tadi. Oke, cukup? Cukup, terima kasih. Apa? Ini gimana? Depan kan udah nggak ada alokasi dana pen, masih ada nggak sih Bu kemungkinan besok? Nanti kita konversi pes lagi tahun depan ya. Jangan lupa ikut loh. Cukup ya teman-teman ya. Pak Anggoro boleh tanya Pak, bagaimana kesiapan datanya Pak untuk BSU ini Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dalam hari Kementerian Kerja yang menjadikan data peserta bekerja sostek sebagai dasar pemberian BSU. Data ini yang akan disampaikan Ibu Menteri yang akan kami filter, kemudian akan diverifikasi kembali kementerian untuk memastikan apakah tidak
berkriteria. Tahap pertama tadi disampaikan bahwa 5.099.915 tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya tentu saja kita akan sampaikan sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja kami berharap ini menjadi masukan penting bagi para pemberi kerja, para pengusaha untuk memastikan para pegawainya terdaftar, lalu upahnya didaftarkan sesuai dengan upahnya. Dan yang ketiga, tidak menunggak iuran. Karena tadi salah satu kriterianya adalah peserta aktif. Jadi saya mengimbau perusahaan mendaftarkannya, karena ini salah satu manfaat lain dari peserta bidang sostek selain dari 5 program yang dimiliki. JKK, lahan kerja, kematian, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga JKP. Jadi mari pastikan para pegawainya terdaftar agar bisa mendapatkan bantuan sebagaimana yang disampaikan. Terima kasih. Saya minta ini ya, salah satu dirut, ada yang ada di sini dirut PTN, saya minta komitmen kesanggupan untuk menyalurkan secepatnya, Pak. Terima kasih Bu Menteri, wakil dari Bara Tabungan Negara menyatakan komitmen penuh untuk menyalurkan amanah ini kepada penerima sesuai data yang sudah diberikan. Dan kami tentu berterima kasih atas kepercayaannya, dan ini bisa sampai ke penerima melalui tabungan yang sudah diberikan. Sekaligus juga ini merupakan bagian dari inklusi keuangan yang bisa menambah jumlah penabung, menambah jumlah dari masyarakat masuk perbankan. Terima kasih. Cukup ya? Boleh. Oh, PT Pos. Oh ya, boleh PT Pos. Ini yang berbeda dibanding tahun yang lalu. Silakan. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Menteri Tenaga Kerja atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Pos untuk tahun ini ikut menyalurkan BSU. Insya Allah berdasarkan pengalaman kami menyalurkan bantuan sosial sejak tahun 2020, kami akan upayakan maksimal 2 minggu penugasan yang diberikan pada PT Pos akan kami selesaikan. Secepat data itu masuk dan tentu uangnya ditransfer ke PT Pos, langsung hari itu juga kita accounting sudah mulai dan maksimal kami berikan SLA 2 minggu setelah semuanya masuk. Demikian, terima kasih.